cek. Aiman, dua cuma depan sama guru sana. Di depan sana ada banyak. Di depan. Di meja guru apa? Meja dekat Ustaz. Iya. Nih ya. Ya bis. Ya bis. Suruh ambil. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersifat rahmat, ni'mat, taufik Allah, terutama ni'mat Kudus. Mudah-mudahan hadir berkumpul kita di majelis ini juga disebut Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita, dan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita fid-din wa dunya wal akhirah. Amin ya. Dan seperti biasa, terlebih dulu kita membaca Qasidatul Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majelis kita, hidup kita senantiasa diberkahi berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'ruf bijami'u. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammadun tajurus lillahi qatibatan. Muhammadun sadiqul aqwali wal karimi. Muhammadun Sabitul misaqiha Muhammadun tayyibul akhlaqi wa syiyami. Muhammadun ruwiyat bil nuri qinatuhu. Muhammadun lam yazal nuran min
محمد دينه حق الدين به محمد مجبل الحق على عالمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد أشف الغمات والظلام محمد سيد طابت مناقبه محمد صغر الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد يجل محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلام محمد قائم لله ذو همام محمد قدم للرشد كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين من جميع المصنفين الكتب المخلصين خصوصا جراح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد ابن عبد الكريم الصمد المدني والشيخ مولانا الشيخ عبد الله بن جل الشيخ زين بن عبد الغني بن الشيخ عبد الرحمن الصديق صاحب الولاية المنجلي والشيخ محمد علي بن الشيخ عبد الله الدكالي ووالدنا ووالدي مشايخنا ومعلمينا أستاذنا أن الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم ويعين علينا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayatus Salikin halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasilal haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah majelis yang mulia, melanjutkan kajian kita kitab Hidayatus Salikin, faidatun bi bayani sholatil istikharah. Satu faidah. Faidah itu kalau bahasa kita hal yang sangat penting pada menyatakan sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah itu bagusnya dilakukan setelah sholat isyraq pagi itu. Karena bila kita sembahyang istikharah pada pagi itu, semua yang kita lakukan dari mulai pagi aktivitas kita sampai kita kembali tidur itu yang terbaik menurut Allah. Jadi semuanya insya Allah hasilnya baik kalau kita melakukannya pagi setelah sholat isyraq memulai aktivitas kita. Itu yang paling afdal, yang paling bagus. Istikharah itu ada perlu kita yang memilih. Cukup sholat istikharah 2 rakaat minta dengan Allah, ya Allah, ulun minta pilihan pihak, ulun minta pilihanmu, aku minta pilihanmu ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila ada hafal bukan jangan panjang. Nah selesai, ayo lakukan aktivitas kita. Dari mulai kita sholat istikharah tadi sampai nanti malam kembali kita tidur, semuanya baik untuk kita, baik hajat kita, karena kita sudah minta pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yukhayyibullah man istakharahu. Tidaklah Allah Ta'ala merugikan akan seseorang yang meminta pilihan ia Ta'ala. Jadi akan rugi orang yang meminta pilihannya dengan Allah. Akan rugi. Rugi itu surat. Bahasa ini bahasa apa? Kalau bahasa cuaca memandai. Bahasa cuaca memandai dewe ya orang tunggal, memandai dewe, memandai bisa aku enak. Makanya bagus kita itu setelah isyraq 2 rakaat sempatkanlah istikharah 2 rakaat agar apapun yang kita lakukan pada hari itu sampai menjelang kita tidur nanti malam semuanya yang terbaik untuk kita, dan insya Allah semuanya tidak ada kerugian bagi kita. Karena bila kita minta pilihan Allah, tidak ada ruginya tadi, tidak ada ruginya. Yang ada baik itu memandai, bisa seseorang, bisa bersurang. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa yang mencita-cita dengan sesuatu pekerjaan padahal tiada mengetahui akan dia, adakah pekerjaan itu baik ia tinggalkan atau ia lakukan, maka sesungguhnya telah menyuruhkan dia oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sembahyang 2 rakaat dengan niat istikharah, dengan niat istikharah. Jadi bila ada pekerjaan apapun
ada perusahaan, aku begawinya baguskah, ada dari situ. Maka Rasulullah menyuruh kita agar sholat istiqarah atau yang lain misalnya untuk kepentingan duniawi kita, melamar misalnya, melamar gadis, janda bisa juga istiqarah juga, istiqarah dulu 2 rakaat pasca kira-kira kadang boleh kita terlamar janda bilang pas lagi dulu gitu ya, belum tentu pas mang pirang-pirang itu lagunya ada, jangan lagunya ada lagunya, tahu apa lah ya lagunya, ada lagu janda bilang ada payah punya jadi istiqarah kita nyaman aja 2 rakaat istiqarah. Bagaimana cara sholat sunnah istiqarah? Nah caranya 2 rakaat usolli raka'ataini sunnatal istiqarah lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang 2 rakaat istiqarah sunnah karena Allah Ta'ala. Baca Fatihah, setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, rakaat kedua baca Fatihah, setelah Fatihah qul huwallahu ahad. Lah salam, Ustaz ulun udah bisa baca Arab, ulun kada hafal doanya. Udah, doanya kayak ini aja. Ya Allah, ulun minta pilihan apa yang dipilihmu ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya supaya lebih yakin lagi biasanya sebagian guru ada yang mengatakan kalau kita lebih yakin lagi, ambil kertas 2 lembar. Kertas 2 lembar Bagawi ada. Ini kan kisahnya nih bagi perusahaan nih. Tulis di kertas terukar tadi Bagawi, langsung ingat ada gulung. Nah gulung itu sama. Gulung. Lah selesai sholat istiqarah 2 rakaat, lah selesai doanya, lalu gulungan tadi lempar ke bawah di hadapan kita ke lantai. Sampai berkijim, ya Allah, pilihkan aku sesuai pilihanmu. Jangan gulungan tadi, jangan mencelak. Kita mencari yang sesuai hati kita. Kijimnya buka, sekali dibuka Bagawi tulisannya, berarti kita harus kerja itu supaya lebih yakin lagi lah, supaya lebih yakin. Itu boleh seperti itu sholat istiqarahnya dan meminta pilihannya. Namun ulama-ulama dulu ini kada payah pakai itu. Bila sudah sholat sunnah istiqarah 2 rakaat udah baca doa udah selesai. Pokoknya apapun yang digawi itu menurut Allah yang terbaik, dan kada akan sengsara, kada akan merugi, kada akan orang ini dapat musibah apabila ia istiqarah dulu. Makanya dia ulun tadi bagusnya istiqarah itu setelah sholat isyraq pagi. Yang bagus. Nah, yang paling bagus supaya aktivitas kita dari mulai pagi itu sampai malam menjelang tidur, nah dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat isyraq, sholat isyraq itu kurang lebih kalau sekarang jam 6 jam 10 menit lah. Sholat isyraq 2 rakaat, nah selesai sholat isyraq baru sholat istiqarah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya telah meriwayatkan akan hadis sembahyang istiqarah ini oleh Jabir bin Abdullah dengan katanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istiqarah fi kulli al-umur kulliha kama yu'allimuna suratan minal Qur'an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami sembahyang istiqarah pada tiap-tiap akan melakukan pekerjaan, semua pekerjaan, seperti mengajari dia akan kami akan surah-surah yang di dalam Al-Quran. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wala ba'dul hukama man u'tiya arba'an lam ya'na arba'an, man u'tiya syukra lam yumna al-mazid, wa man u'tiya taubah lam yumna al-kabul, wa man u'tiya al-istikharah lam yumna al-khairah, wa man u'tiya al-musyawarah lam yumna bis-shawab. Barang siapa, kata sebagian ulama ini, barang siapa yang diberi oleh Allah Ta'ala 4 perkara, niscaya tidak akan mencegah oleh Allah akan 4 perkara yang lain. Karena pada hakikatnya Tuhan memang memberikan semua itu. Kita kawal berzikir, Allah yang salah kita kawal berzikir. Kita kawal duduk di majelis, Allah yang mula kita kawal duduk di majelis. Amun Tuhan karena menggerakkan hati kita, mustahil kita duduk di majelis. Digerakkan Tuhan, hati kita dinyamankan Tuhan sampai kita ke majelis, alhamdulillah.
Nah, ujar ulama, siapa yang diberikan oleh Allah 4 perkara, maka tidak akan dicegah baginya 4 perkara yang lain. Yang pertama, barang siapa yang diberi oleh Allah nyaman bersyukur, niscaya tidak akan dicegah baginya tambahan dari nikmat yang dia dapatkan tadi. Berarti Allah nak menambah nikmat itu. Kenapa? Dimudahkan Allah kita bersyukur. Karena sebagian kita ini ada diberi Allah nikmat tapi mana kufur, malah ada ingat lagi uang Tuhan. Waktu bujang ya Allah, rajin ke majlis di hadapan itu, sekilan di uang guru, celingi mata. Sudah kawin diberi Allah nikmat bini, ada timbul lagi. Pada si Ano, ya salah di JM, jalan-jalan malam. Kita takut ini pulang pengajian patah, mana si Ano? Di JS, pulang jalan-jalan sore. Kita pengajian pagi, mana si Ano? Di JP, jalan-jalan pagi. Ya, di jalan-jalan. Waktu belum kawin kurang aktif ke majelis, Masya Allah. Udah kawin, nah ada suara lagi timbul ke majelis. Ini kan kufur nikmatnya. Nah ini kita ini bisa diambil Allah nikmat, dimatikan Tuhan kan ini. Ada masalah itu yang mengulangnya bakalan hilang dari nikmat tadi. Dan jadi rupanya yang mengulah, yang membuat kita ini nyaman bersyukur Allah. Tanda Allah memberi tambahan daripada nikmat yang kita dapat itu, Allah Ta'ala mudahkan kita bersyukur. Mudahan kesehatan kita ini kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk duduk di majlis, mudah tambah-tambah sehat kita nih. Amin Allahumma amin. Zaman pun sehat kayak Habib Mustafa tadi nampar orang, zaman pun sehat nampar, ada tahu Boris nampar kan ngeri-ngeri sedap dia. Begitu lah yang tampar kata si dua orang, kunci kita tampar tahu orang. Dia juga yang kedua lagi, barang siapa yang diberi Allah nyaman bertobat, nyaman bertobat, istighfar nyaman, minta ampun kepada Allah nyaman, niscaya tidak akan dicegah akan dia diterima taubatnya tadi. Berarti Allah memang menerima taubatnya. Kalau orang ini dinyamankan oleh Allah bertobat. Biasanya boleh yang baca istighfar. Kenapa? Ibadah pengajian 1000 sehari istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kadang menangis setengah malam. Tak ingat dosa-dosa. Pamanong, umut, serangan mengopi, berokok, titik, punya mata. Pahit kopi. Ada gula lagi. Dua hari dah kalau gula kopi, titik, punya mata. Tapi bukan karena pahit kopi tadi. Karena mengingat dosa. Sering duduk di hadapan rumah, yang dua duduk, serangan. Kopi segala bisa goreng habis dulu. Dia nabi ini bang masuk lagi dengan rumah jam 2 karena dia aku minyak usah kopi. Dia nabi ini jadi wali lah abang. 2 hari dia ketawa serangan lali jadinya kan gitu. Hendak bertobat tuh nyaman, lemah. Bila dengar orang azan tuh lembut hati. Bila sudah mendengar nama Allah, oh hendak menangis. Bila mendengar orang istighfar, mendengar orang salawat, hendak menangis. Nyaman aja bertobat. Nah ini tanda orang ini tobatnya memang diterima Allah. Ada sebagian orang itu diberatkan oleh Allah bertobat, malah sombong, malah merasa banyak amal, sehingga apa? Wah dia apa duduk di majelis itu aja kan ada kita. Apa 40 wirid itu itu aja orangnya. Padahal kita duduk di majelis, kita ikut berwirid supaya dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Karena kata Nabi, orang yang duduk di majelis tidak keluar dari majelis terkecuali dosa-dosanya diampuni Allah semuanya. Bahkan dalam satu riwayat, kabairiha wa saghiriha, yang ganar, yang kecil, bila duduk di majelis diampuni Allah dosa kita. Bukan hanya yang kecil saja, yang ganar pun diampuni. Ribatnya orang duduk di majelis. Kita
kita selalu ya Allah mudahan ya. Makanya ulun sebelum pengajian itu selalu ya Allah mudahan berkat hadir di majelis ini ampuni dosa kami. Itu aja harapan dada. Ya Allah mudahan berkat hadir majelis mudahan tahun ini grouping di sini dada makanya biar kita supaya nama ampuni dosaku ya Allah, kabulkan hajatku ya Allah, mudahkan segala urusan. Alhamdulillah dimudahkan semuanya urusan. Yang ketiga lagi, barang siapa yang diberi oleh Allah nyaman meminta pilihan dengan Allah, niscaya tiada dicegah baginya segala kebaikan dari pilihannya. Jadi kalau kita nih bila hendak melakukan sesuatu selalu minta pilihan dengan Allah, itu tanda Allah memang ingin memberi kebaikan pilihan kita. Insya Allah yang terbaik, insya Allah. Tapi kalau langsung kita kerjakan spontan aja, ya yakin kan gitu. Yakin lah aku ini, yakin aku ini, yakin bukan kita. Sekali pegawai di wadah itu 3 hari boleh. Kenapa jawab? Kena tampar sebuah pasnya. Waktu pengobatan. Ini cara memahami tadi di bawah-bawahnya. Orang kok tampar orang bukan. Ya ada yang bisa terima dan orang Banjar bisa terima ketawaan. Di sininya menampar diumpat di sini. Pegawai tampar aja. Tidak itu bagian. Kalahnya tampar orang, pegang orang iya betul. Nah, jadi kita memang kalau minta pilihan dengan Allah itu insya Allah gak ada yang ada baiknya. Semuanya menjadi ada kebaikan. Nah maka itu kalau ulangi lagi sekali inilah yang bagusnya sholat istigharah itu setelah sholat isya. Mudah-mudahan semua aktivitas kita selama seharian itu dan malamnya sampai menjelang tidur semuanya terbaik pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat lagi, barang siapa yang diberi oleh Allah nyaman musyawarah, nyaman rapat, nyaman minta pendapat dengan orang, musyawarah, saling musyawarah, niscaya tiada dicegah baginya akan kebenaran yang hak dari musyawarah. Karena biasanya kita kalau memutuskan sesuatu sorangan sendirian itu kadang-kadang bisa menyesal. Ya memandai tadi, memandai. Tapi kalau musyawarah, pendapat kita kayak ini, pendapat kawan kayak ini, bisa sih saling pendapat kawan. Lah, pendapat kita kan narangnya musyawarah itu saling menerima pendapat. Nanti baru disaring yang mana lebih pas. Nah maka musyawarah itu barang siapa yang dikehendaki oleh Allah nyaman ini musyawarah setiap hendak apa-apa, maka tiada dicegah baginya akan yang benar kebenaran daripada hasil daripada musyawarah tadi. Makanya bila kita musyawarah itu hasilnya insya Allah memuaskan. Tapi bila sorangan, nah ini ngalih. Bisa aku sorangan, bisa aku sorangan, ngalih sorangan ngalih. Sorangannya mati sorangan jadi kubur. Tingkat 2 tetap buat orang lain. Nah itulah bagaimana tata cara sholat sunnah istigharah. Nah jadi mudah-mudahan mulai isuk kita lah sholat isra, setelah pengajian sholat isra usahakan tambah 2 rakaat lagi, sholat istigharah. Ada lawas ya, Fatihah tuh ya, apa lagi boleh. Nah, punya ibadah tafsirun na'budu wa ta'budun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad, apa lagi wallahu ahad. Kadang gimana? Pakar tuh tahlilan qul huwallahu. Maka parakinya pulang ustaz ini. Bila bertahlilan itu kok anak nyaman, makanya parakinya tukang baca juga. Hati. Pura-pura kenal tak Pak bahasa Inggrisnya? Apa itu? Nah, pura-pura akrab tuh nah. Nah ini kardus. Modus. Nah, apa Ustaz? Kayaknya duduk di gym aja. Pas orang akikah kepala kambing kemana? Pasti ke tukang beca dia. 4 juga sini makan. Maka peminatnya pulang. Aku aja guru lah aja. Tarah. Aku di guru kan tuh siapa itu tahu. Kurang ajar gitu. Cuma tadi pura-pura akrab tadi. Jadi itu pelan taktiknya juga. Yang dipinjam duduk orang hatinya dipinjam kita harus banyak orang. Iya, tukang baca dua. Minimal tukang pimpin berjanji baca itu. Nah, blok
orang di rumah ini yang lain suara yang lain karena kan bisa baca gitu gayanya yang lain aja. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga bisa melaksanakan sholat sunnah istikharah. Nyaman istikharah bila pian kada hafal, kadang-kadang terkendala di doa. Ulun guru aja jadi kada sungai istikharah tuh banyak kada hafal. Pakai bahasa Indonesia aja, doa bahasa Indonesia kayaknya ringkasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca ulun kita baca selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, pilihkan aku sesuai pilihanmu. Walhamdulillah. Itu ringkas. Kita baca kitab Petunjuk Indah. Kan Allah yang kada baiknya kan. 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pasal yang ke-9 pada menyatakan tayamum. Tayamum ini dikatakan tayamum ini bukan menghilangkan hadas. Tayamum ini hanya sekadar istibahati sholat, untuk membolehkan sholat. Makanya tayamum ini hanya bisa untuk satu waktu saja. Jadi kalau misalnya kita tayamum sholat maghrib, nanti isya tayamum lagi, walaupun kalau berkantuk. Karena tayamum ini hanya untuk satu waktu. Yang sering jadi permasalahan itu tayamumnya orang di pesawat ini sebetulnya. Di pesawat ini kadang-kadang lah. Nah itu tayamumnya di mana ya? Di atas meja pesawat tuh kan? Atau di dinding belakang kursi pesawat. Dalam mazhab kita Syafi'i katakan yang ngaran tayamum itu alatnya harus ada debu. Harus ada debu. Nah, sekarang pertanyaannya di pesawat itu adakah debu? Bisa dikatakan kada ada, bersih di pesawat. Maka pada waktu itu sesuai mazhab Syafi'i ada boleh kita tayamum di pesawat. Maka solusinya udah nanti sebagian rumah berarti usah kita butuh aja di WC atau di WC itu ada airnya betul, tapi untuk apa air itu disiapkan? Untuk kencing, untuk buang air besar, bukan untuk wudhu. Jadi sesuatu atau air yang digunakan untuk kencing, untuk apalagi tadi BAB, lalu dipakainya biasa wudhu, maka ada salah. Ini misalnya ya, ada orang ini banyu ini terbatas, ya agar minum, dia boleh kan agar minum, jangan pemilik banyu tadi. Lalu kita gunakan biasa wudhu, ada salah. Maka boleh kita tayam, boleh tayam. Jadi menggunakan air dalam WC tidak bisa. Kemudian tayamum dan punya dari pesawat menurut mazhab Syafi'i. Maka solusinya menurut mazhab Syafi'i mau tidak mau kita sholat menghormati waktu. Sholatnya di pesawat duduk seperti biasa. Allah, karena mana arah pesawat berarti ke kiblat karena menuju ke Makkah. Kecuali pesawatnya tutup pangit tadi menuju ke Bali misalnya, satu putar ulang belakang. Dia harus menuju ke Makkah kadang-kadang bicara kiblatnya. Allah saja aku supaya yang waktu maghrib 3 rakaat menghormati waktu karena Allah. Jadi sebut menghormati waktu. Boleh kada duduk? Boleh. Nanti selesai sholat, seandainya sampai di Madinah, Allah selamatkan kita sampai di Madinah, maka sholatnya diulang lagi. Diulang. Jadi mau diulang Ustaz apa? Hikmahnya apa? Gunanya supaya yang di pesawat tadi? Nah, gunanya seandainya kecelakaan atau umur kita habis, padahal kita sudah sholat menghormati waktu walaupun tanpa wudhu, maka kita dianggap oleh Allah orang yang melaksanakan sholat. Tapi seandainya kita tidak sholat menghormati waktu pada waktu itu, nunggu sampai di Madinah aja lah sudah ya, soalnya kecelakaan pesawatnya, maka kita termasuk orang yang meninggalkan atau melalaikan sebab besar-besar. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, menurut mazhab Maliki, boleh bertayamum sesuatu yang terhampar, tapi yang nyambung ke bumi, nyambung ke lantai. Bisa, ini aku boleh tayamum di atas. Ini menurut mazhab Maliki. Kenapa? Karena tungkat bawahnya itu nyambung ke lantai, nyambung ke rumah Pak Jiwa. Pak Jiwanya rumahnya pulang ada di bawah tungkat, nyambung ke tanah. Terus sambung ke bawah itu. Selama sesuatu itu terhampar, walaupun tidak ada debu, boleh tayamum. Itu menurut mazhab Maliki. Nah pertanyaannya, di pesawat itu
kira-kira ada nggak nyambung ke tanah? Ada di pesawat tuh tongkatnya, betisnya kan ada, bannya kan ada, bannya kan naik ke atas kan. Berarti mazhab Syafi'i kada sah karena ada debu, mazhab Maliki kada sah karena tidak nyambung ke lantai. Nah, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah, sesuatu yang terhampar walaupun tidak ada debu dan tidak nyambung ke tanah boleh untuk tayamum. Nah ini lah. Jadi kalau anak tayamum harus dipadahakan, disampaikan kepada jemaah kita ini ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Jangan kadang-kadang yang bisa juga bimbingin kurang paham nih masalah itu. Ayo kita tayamum menurut mazhab Syafi'i ya. Ayo. Nah, tapi ada juga orang bakal bawa debu, ada juga nya bawa tanah, bawa bikol, bawa tanah. Lantas aja pesawat sinyal ini, pilotan ini nah. Apa aja pilot tadi nyemeleng karena rupanya ada nah bawa bikol bungol di pilot ini. Ini banyak banget orang tayamum pilot aja. Aku jadi pilot tiba ya dalam bawa. Nah, jadi kayak gitu. Paham ya kalau lah. Nah, jadi kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu lebih nyaman. Bila yang terhampar aja walaupun tongkatnya kan ada nyambung ke lantai, silakan boleh tayamum. Nah, itu tuh. Jadi itulah hikmahnya kita diisi 4 mazhab. Kamu syuting di mazhab taras tatak betang. Haram tuh harapan dan halal. Jangan boleh halal. Tanpa orang sebatas halal. Nah, jadi itu masalah tayamum. Nanti ada contoh-contohnya di sini. Pasal pada menyatakan tayamum dan sebagian sebab dan syarat dan sunnah dan makruh dan fardu dan yang membatalkan tayamum. Apa arti tayamum? Tayamum itu menyapu muka, tahu muka, yudhistin muka, wajah. Nah, ya. Dan kedua belah tangan dengan debu tanah yang suci. Jadi tanahnya itu dicacari itu. Jangan tanah padang kucing duduk di situ. Si Dini nak tayamum ambil tanah di depan rumah tina karas gitu. Itu kecil pakai yang banyak air. untuk itu sini karena pilek bingung saya tapi tercium. Nah itu jadi jangan bimbang apa yang mau boleh. Aku jangan lagi ada keciuman 2 hari ini. Pilek ya bingung saya ribut. Astagfirullah bang, kamu benahi kucing. Ayo aja. Bukan salah cerita. Jadi lihat ya tanahnya harus yang suci, ya. Dan anggota tayamum itu hanya 2, muka dan tangan. Jadi kalau ada orang junub nih, ada baju anak mandi, tayamum 2 aja, muka dan tangan. Itu dah nanti tayamum. Ada bang ini junub banyak ada begulung di tanah. Jangan bini mungol jalan ini. Apa aja junub bang jadi sawakan terus karena debu. La ilaha illallah. Cukup 2 anggota ini. Mau dia hadas kecil, hadas besar, kalau tayamum cukup 2 anggota saja yang disapu, wajah dan 2 tangan. Lah, wajah dan 2 tangan. Pada ketika uzur daripada memakai air. Uzur di sini bukan berarti ketiadaan air saja. Bisa aja ada air tapi air itu digunakan untuk minum atau boleh dia tayamum. Atau ada air di sana cuma tidak kena ke sana harimau dia ganggu itu. Boleh kita tayamum. Atau ada air di sana tapi ada perampok di tengah jalan, boleh kita tayamum. Ya. Atau ada air tapi misalnya kucing, ya, apalagi hayam nak minum. Kalau kita berikan ke kucing maka kada mayu lagi dan wudu, maka boleh tayamum. Tapi binatang yang dihormati. Kalau binatang yang kada dihormati seperti anjing babi tidak boleh kita tayamum. Harus memakai air tarik marahnya harusnya. Itu dalam fikih. Bahkan termasuk dalam kitab ini, maaf, orang yang tidak dihormati adalah orang yang meninggalkan sunnahnya. Ada orang akan sembahyang kehausan. Ada bajunya setengah 5. Bila kita bagikan kayaknya kita ada wudu, maka boleh ada wudu. Marahnya kehausan. Itu dalam fikih. Tapi dalam tasawuf ada kaitu memandang. Jadi harus bisa kita membedakan. Bila level kita di levelnya fikih, sesekali tidak datang orang. Bahkan salah satu pengajian dari Tuan
guru kita, Tuan Guru Bahit, coba lihat di YouTube Sidin, ada beliau pengajian mengatakan haram hukumnya di Sidin bila nak ulang tahun tuh orang yang ada sembahyang, orang yang fasik didoakan panjang umur. Kenapa? Bila ikan mendoakan di Sidin orang fasik tuh panjang umur, berarti ikan ridho Allah dimaksiati. Makanya kalau diundang orang ulang tahun diundang orangnya, ya kan, panjang umurnya kan, tamatnya handap umurnya, Ada boleh di sini kita doakan panjang umur. Kenapa? Karena orang-orang yang fasik itu di sini bila kita doakan panjang umur, berarti kita meridho maksiat, berarti kita meridho orang itu maksiat dalam hidup. Nah maka dari itu dalam pandangan fikih memang seperti itu. Lah, cacang boleh tidak dibunuh? Boleh. Karena cacang itu salah satu hewan yang membesarkan api ketika membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar, apinya tadi belum terlalu besar, datang cacang. Dia cacang. Nah, niat supaya ancamnya, supaya menyerap api. Datang burung pipit membawakan air hanya setitik dua titik. Jadi kata Jibril, ya burung pipit, untuk apa air setitik dua titik? Untuk apa? Ujar burung pipit, aku nak memadamkan api yang besarnya. Ya Allah, jadi Jibril sia-sia dari yang pitai. Ujar pipit, daripada kena aku ditakuni Tuhan di akhirat, kenapa kada mencegah kemungkaran? Marai, walaupun kada menghasilkan, yang penting aku sudah menjalankan amal makruh. Nah itu, jadi kita kayak itu gimana? Bila ada tempat-tempat masjid kurang masjid, minimal dinasihat. Jangan acuh kada acuh. Marainya tinggal di sumber di semua ujurai minimal didoakan. Nah didoakan. Apalagi nak boleh dibunuh. Tikus boleh dibunuh karena merusak. Ular boleh dibunuh dalam pandangan fikih. Tapi dalam pandangan tasawuf jangan dibunuh selamanya karena penyakit kita. Kenapa? Kita memandang ini sama makhluk Allah. Biar membunuh cacak bisa. Yang biar bunuh itu cacak laki. Bayangkan kalau cacak tadi diisi janda pirang. Bang anak yang bininya 4 tadi diisi anak per cacaknya 10. Berarti 40 yatim piatu. Gara-gara biar menimpa pakai getah cacak. Ada para lagi kadang-kadang ini tangkapnya cacak tuh anaknya di lantai muda. Jadi apa ya cacak? Apa jadi cacak parah? Ada orang sini tahu aku. Kejam benar. Kalau saya mana bunuh ya jangan di lantai muda. Cacak ada kita ada juga ini diisi keluarga juga. Maka itu jadi dalam pandangan tasawuf, pandangan fikih ini memang agak berbeda dari segi batiniah. Karena kalau tasawuf ini lebih memandang kepada hakikat, fikih ini lebih memandang kepada zahir. Ya. Hakikat batin lebih tinggi daripada zahir. Maka kalau kita memandang hakikat dengan ilmu tasawuf, maka tidak ada yang kita benci di alam semesta ini. Semuanya kita sayang karena sama makhluk Allah yang maulah Allah. Kalau dalam tasawuf, tapi kalau dalam fikih makanya tidak boleh kita tasawuf aja fikih kada mengaji. Kalau dalam fikih orang kada sembahyang wajib kita benci, bukan benci dengan orangnya, ini kada sembahyang kelakuan itu. Lah makanya harus ada syariat. Jadi syariat hakikat itu harus sama-sama jalan. Jangan timpang, kalau timpang bisa sesat, bisa syirik. Kemudian beberapa sebab tayamum ada 4 perkara. Yang pertama, ketiadaan air. Ada baju. Seperti bahwa tiada ada air sama sekali, atau ada air tetapi dijual orang dengan harga yang mahal. Ada orang ada baju tapi dijual. Tahunnya berapa sih Mbak? 2 miliar jadinya. Kayak kosong. Kosong. 2 miliar. Tak ada lagi. Yang kedua, kedatangan sakit seperti bahwa berkata oleh dokter yang terpercaya, jika engkau memakai air maka tambah parah lukamu, maka boleh kita tayamum. Yang ketiga, karena sangat dingin pada waktu itu. Dingin, kalau seandainya dia pakai air mungkin bisa sakit, maka boleh dia pakai tayamum. Yang keempat, bahwa berkehendak ia kepada air yang ada padanya bagi dahaga hewan yang dihormati. Misalnya ada air setimba tapi datang kucing yang haus kucing.
Para kita tayamum. Hanya Tapi hewan yang dihormati. Nah, apa yang dimaksud hewan yang tiada dihormati? Seperti kafir harbi, itu tiada dihormati. Orang murtad keluar dari Islam, marahnya mati kausan kada apa-apa. Kemudian sekali orang yang meninggalkan sudah dia, ini dianggap kada dihormati orang seperti itu. Dengan ketiadaan uzur. Kemudian orang zani muslim, orang yang sudah kawin tapi berzina. Kemudian anjing gila, kemudian babi. Nah ini kadang banyak kita kasih ayat. Maka jangan ia bertayamum karena hajat hewan yang tiada dihormati tadi. Maka wajiblah ia berwudu dengan air itu. Nah begitulah agama kita saat kita memandang orang yang murtad, orang yang berzina, orang yang apa tadi lagi kada sudah yang hinanya termasuk hewan yang tidak dihormati. Jadi itulah jangan sampai kita tinggalkan sembahyang. Kayak apa aja selama akal kita masih normal, sembahyang. Dan anak kita nanti zuriat kita aktif sembahyang istighfar. Amin Allahumma amin. Nah keluarga kita sembahyang itu kuncinya. Sudah di rumah tuh ada anak sembahyang hilangkan berkah di rumah, hilangkan berkah. Pembantunya tak ada sembahyang di rumah tuh hilang berkah di rumah. Kucingnya mah buruk berapa? Angan. Ya kucingnya ada. Angan. Yang hilang berbarokah ya, di manusia. Kemudian beberapa syarat sah tayamum yaitu 11 perkara. Wa ilahuna wallahu a'lam bis-shawab. Sebelum kita tutup dengan doa, kita silakan. Semuanya nanti pakai kertas. Jadi orang malu bertanya, kadang orang malu bertanya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, warja'na muslimin. Ya Syafi'il amrad, Ya Syafi'il amrad, Ya Syafi'il amrad, Ya dafi'al balaya, Ya dafi'al balaya, Dafi'al balaya. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu bihi min anta muqaddim wa anta muakhir la ilaha illa anta muqallibal qulub. Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma barik lana fi awladina dhurriyyatina wa talamidina wa la tadurrahum wafiqhum bi ta'atika warzuqna birrahum warzuqna birrahum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian yang mulia, insyaallah nanti tanggal 26 Agustus Sabtu malam Ahad kita akan kedatangan tuan guru kita, Tuan Guru Ki Haji Abdul Hakim Kuala Tunggal, dan insyaallah beliau langsung membaiat zikir, ya, membaiat zikir. Jadi kami dari jemaah majelis menghimbau kepada anggota majelis, kepada jemaah majelis, mari sama-sama kita untuk mengikuti baiat zikir ini, Pak. Kenapa Ustaz harus membaiat zikir? Baiat zikir itu ibarat kayak kita kuliah itu ada ijazah. Ada ijazah, bukan hanya ilmunya tapi ijazah. Nah, baiat zikir ini syarat yang sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah sampai ke Rasulullah berarti sampai kepada Jibril. Kalau sudah sampai Jibril berarti sampai ke Allah Ta'ala. Jadi ibarat kita itu kalau sudah berbaiat zikir kita tuh kada kaleng-kaleng mungkin. Maksudnya tuh kada yang biasa-biasa lagi. Kenapa? Sudah ada izinnya, sudah ada caranya, dan insya Allah lebih mengkhusyukkan kita di dalam berzikir. Nah, jadi kami sampaikan sekali lagi kepada jemaah, ya. Nah, silahkan yang ingin mendaftar, kalau ingin ikut berbaiat zikir, kalau bisa, apalagi maaf kita yang sudah umur 40 ke atas, bagus ikut baiat zikir.
supaya ada tali hubungan kita dengan wali Allah Ta'ala, terutama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz. Jadi ibaratnya gini Pak, para wali itu mereka diberi Allah memberi syafaat kepada murid-muridnya. Kita yang ikut berbayar zikir itu diakui beliau muridnya. Murid siapa? Murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau abang guru sekumpul mengumpamakan para wali itu dia punya kapal yang besar di akhirat. Jadi murid-muridnya, para pencintanya naik ke kapalnya. Kalau bahasa kita syafaat, syafaat. Nah, jadi untuk majelis ini kami serahkanlah kepada sahibul majelis, Bang Iwan Debis. Bapak Ibu siapa yang ingin mendaftar baiat zikir, silahkan mendaftar kepada beliau ya. Nanti insya Allah kita akan mengadakan acara sekaligus silaturahim dan baiat zikir kepada beliau. Insya Allah tepatnya tanggal 26 Agustus ya, bulan Safar itu 26 Agustus, Sabtu malam Ahad insya Allah ya. Ini supir semua majelis kami himbau makin ramai ya, mudah-mudahan zikir kita ini lebih berkesan di hati kita. Nah, lebih berkesan. Ulun pernah membawai kawan-kawan sebagian anu udah sempat bikin bebaikan sudah. Nah, sudah bebaikan, ada salahnya kita maulah. Karena ulun pun sudah beberapa kali bebaikan. Bila ketungkal bebaikan. Nah, ada salah-salahnya kita mau ulang. Apalagi kita yang belum nah coba biar kita yang belum suami merasakan kayak apa ketika dibaiat zikir. Nah, nanti kita itu ada zikir khusus setelah sholat, la ilaha illallah 165 kali. Itu jangan ditinggal kalau sudah dibaiat ya, supaya nanti ketika sakaratul maut dilancarkan, diringankan, dimudahkan Allah mengucap la ilaha illallah. Dan nanti insya Allah datang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengawali kita ketika sakaratul maut. Kenapa? Karena sudah ada hubungan tali dengan beliau. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam perkataannya, aku dengan murid-muridku, dengan para pecintaku, nanti rohku akan hadir ketika sakaratul maut. Jadi kita itu harapan kita, mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat berkat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi silakan yang ingin mendaftar pada Bang Iwan Debis ya, untuk majelis kita ini silakan. Insyaallah nanti acaranya tanggal 26 Sabtu malam Ahad. Ini umum saja sifatnya, lelaki beginian semua. Wallahu a'lam bishawab. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbalallahu. Assalamualaikum. Mangkanya beda. Mangkanya beda. Mangkanya. Oh. Belum. Nah. Sini nggak mau. Sini. Oh, ya.
Ambil. Saham mau. Hah? Manis. Manis. MPS. Nah, dulu ya. Mana? Iya. Ada makan ya? Hah? Ya. Iya. Nah, oh mengading lah. Buang duit. Ada. Ada enggak? Nah, suri ya. Ya. Mana? Beli lah. Ah, ada. Pondok ya. Makan. Ini katanya mau pempek katanya. Kau nonton. Tisu deh kan. Dua. Ini bisa. Master tinggi kan? Makan. Ay. Makanlah. Buang aja. Duit. Belum ya. Untuk yang buang. Ini buang. Banyak Nanti terakhir banyak. Makan yang. Oke. Tidak bang. Aman loh.
Yang apa ya? Hah? Yang tua? Lempat. Anak di HP ini. Bisa kartu. Cuman ada orang jual Nokia yang ini. Ini dia. Ada gambarnya. Nokia 61. 66. Ini beli sejuta, tapi untuk gong jasa. Nah, jual 600. Kalau aku ini besar saja. Nama apa nih? 128. Bom semua nih. Nah, apa ini? Nah, Iya, nih. matos. Ini 8256. Kamu apa? Mana lagi? Mbak. Mau makan jangan dulu. Makan. Berubah. Kenapa nih? Oke. Enak. Kau keluar nih. Jangan jauh. Hak dia kena nak makan ada dia. Nama makan Daging tuh. dari ya. Ya, Daging dalam. ya. Ini yang mah. Mana? Apa? Ini bang. Aman. Aman. Aman berapa? Habis air man. Belum bos. Sekali gitu belum bos. Tambah dah. Mana ya bang? Nih. Aman bang. Tambah. Mana? Orang kopi tutup ya. Kopi tutup. Rambut itu situ ya. Merah itu. Ini Jawab.
Oh, oh. Pakai lagi dah. Bisa. Belum tadi kan kerinya. Ini 5 menit. Ram. Ini Cuci tangannya. sini. Apa nih? Oh, ha. Apa nih? Apa? Oh, makan. Kamu ha, perjalanan jauh. Itu aja mas. Dari lampu merah itu lontong parfum berbagi. Numpang dari kiri. Mahal dah. 10.000. Kita lo. Yang satu ya. Menetralisir. Banyak dipompa. Ada kek. Mulai. Kita. Bantuan namanya ke. Sama. Bukan dia udah pakai aturan tadi. Ya bisa lah. Oh bang ngaji. Oh iya betul. Saham tak tisu.
tungkal ya. Hah? Tanggal 28 Iya kedungkal lah. Ini kan tungkal. Jadi mas di Mas. Bukan majelis tuh ya. kita cucian mobil Kira. cucian Dekat juga kok. Kita cuci mobil yang di ujung deh. depan rumah sakit ini depan apa tuh di market ujung Ini kan semia Sekolahan dia, tuh ya. sekolah dia, sebelah kiri ya. sebelumnya sini. Dekat jual gas tuh. Jual gas itu dekat Atur Rahman, dekat apa? Itu masjid itu masjid Atau Mawahid. Awahan, awal, apa hilang sepedanya dia. Ano hari ini ya tuh ada. Eh? Ini còn lại rằng Asbak ojah dia kan. ya, Isinya. ya. Isunya. Ya, Pak. Boleh bang. Ya. Sampai ada balik. Dua ini apa pula kita? Ya. Ya. Marlboro. Balik. Ah. Ini udah duit zaman belanja deh. Ya kita kepala tuh. Nyalakan isu. Iya. Rusak betul. Ah. Cari. Duit sama mereka. Ini duit aja, cari. Mana dia? Itu Bung Sakti. Semawan. Poko. Datang lagi nih. Poko. Rusaknya. Betul ya, iya. Betul lah. Betul mana dia? Kalau mau pakai. Nah, Kalau besar ini cari bapaknya tuh jangan yang ini hitam. Batu hitam. Ya. Hitam. Tiga kasket. Oh. Dia besar. Alih begini. Tangan sakit. kalau isu lagi.
Bawa tadi, mau orang Pak.